Kredit kepemilikan rumah ini agar para peserta BPJS Tenagakerjaan itu paling tidak memiliki salah satu kebutuhan, memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kepemilikan rumah. Keuntungan yang juga menurut saya sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS Jam Sostek, yaitu uang muka yang sangat-sangat rendah. Bapak Ibu peserta BPJS Tenagakerjaan, kesempatan kali ini kami ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu manfaat layanan daripada BPJS Tenagakerjaan. Selama ini mungkin Bapak Ibu peserta telah terdaftar ke dalam 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, tentu kami dari BPJS Tenagakerjaan ingin memberikan manfaat yang bisa dinikmati pada saat Bapak Ibu masih aktif bekerja. Apa manfaat itu? Manfaat itu adalah manfaat layanan tambahan. Nah, manfaat layanan tambahan ini salah satunya adalah pemberian kredit kepemilikan rumah yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan kepada para pesertanya. Kredit kepemilikan rumah ini agar para peserta BPJS Tenagakerjaan itu paling tidak memiliki salah satu kebutuhan, memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kepemilikan rumah. Persyaratan untuk menikmati manfaat layanan tambahan daripada BPJS Tenagakerjaan ini, salah diantaranya yaitu kepesertaannya minimal 1 tahun, terus perusahaan tempat bekerja, juga tertib administrasi pesertaan dan iuran. Peserta terdaftar dalam 3 program dan aktif membayar iuran. 3 program yang diikuti itu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Nah, bukan perusahaan yang daftar sebagian, baik itu upah, tenaga kerja, dan program. Terus juga peserta juga belum memiliki rumah. Selama masa pekerjaannya peserta belum memiliki rumah, artinya memiliki ini untuk kepemilikan rumah pertama. Juga telah mendapat persetujuan dari BPJS Tenagakerjaan terkait persyaratan pesertaan yang dibuktikan dengan formulir rekomendasi. KPR ini juga kami bekerja sama dengan perbankan. Terus juga peserta yang istri atau suaminya juga peserta Jam Sostek itu hanya mendapatkan 1 kali kesempatan KPR, jadi nggak boleh double. Nah, tentu karena kami bekerja sama dengan perbankan, pemberian fasilitas KPR dengan skema BPJS Tenagakerjaan ini juga harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di bank tersebut. Nah, adapun kriteria pemenuhan untuk MLT perumahan KPR ini, yang pertama, pinjaman rumah itu berlaku untuk rumah tapak atau rumah susun. Besaran pinjaman itu besarnya adalah maksimal 500 juta rupiah. Jangka waktu kreditnya itu bisa sampai 30 tahun Bapak Ibu semua. Termasuk juga pengalihan apabila Bapak Ibu setelah memiliki KPR di tempat yang lain beralih ke skema manfaat layanan tambahan BPJS Tenagakerjaan. Jadi di Bank BTN itu dalam rangka kerjasama dengan BPJS Tenagakerja, kita memiliki produk yang namanya MLT, yaitu manfaat layanan tambahan, di mana KPR ini bentuknya seperti KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, di dalam manfaat layanan tambahan ini ada 3 jenis. Yang pertama dia untuk KPR tadi, ini juga bisa untuk KPR takeover, ada juga yang untuk pinjaman untuk uang muka, dan yang terakhir untuk renovasi rumah. Nah, salah satu keuntungan yang paling tidak dimiliki oleh produk lainnya di KPR yaitu suku bunganya, di mana suku bunga MLT ini sangat-sangat dikatakan konsisten karena dia mengacu kepada 7 days reserve repo BI rate, yang mana tingkat volatilitas atau kenaikannya sangat-sangat tidak seperti pada umumnya yang tergantung suku bunga pasar yang floatingnya sangat tinggi. Dan pada hari ini suku bunganya itu hanya 8,75%. Tadi ada 3 jenis MLT. Yang pertama KPR, kemudian uang muka, dan renovasi.
Perbedaannya itu hanya di plafon kredit, di mana untuk KPR itu plafon maksimal kreditnya adalah 500 juta dan untuk uang muka itu 150 juta. Kemudian jangka waktunya juga sangat-sangat bersaing ya gitu ya. Di mana untuk maksimal untuk KPR itu bisa 30 tahun. Ya, kita juga ada di sini yang untuk apartemen di mana jangka waktunya itu bisa 20 tahun. Namun ini kembali disesuaikan juga dengan usia pensiun daripada si pemohon tersebut. Kalau untuk persyaratan umum sebetulnya pemegang atau yang berhak mendapatkan BPJS atau MLT ini adalah hampir sama. Ya, memang ada khususnya. Yang pertama yaitu dia belum pernah menerima bantuan perumahan dari BP Jam Sostek. Kemudian wajib mendapatkan rekomendasi dari BP Jam Sostek. Namun hal ini nanti dikoordinasikan dengan kami di Bank BTN, yang mana kami akan berkoordinasi dengan staf di BP Jam Sostek sehingga rekomendasi itu nanti mengalir dari kami kemudian kepada teman-teman di BP Jam Sostek. Jadi debitur hanya perlu datang ke kami saja, tidak perlu mereka ke BP Jam Sostek. Kemudian belum pernah memiliki rumah ataupun belum pernah KPR. Kemudian yang keempat harus memiliki, ya namanya rumah harus ada sertifikat, harus ada IMB juga atau sekarang PBG. Kemudian, nah ini yang menjadi syarat khusus dari BP Jam Sostek yaitu harus terdaftar di 3 program jaminan BPJS atau 3 itu yaitu JHT, JKM, dan JKK. Minimal 3 itu. Kemudian untuk take over rumah harus dipastikan ketika di bank lain itu rumah adalah rumah pertama, tidak boleh menjadi rumah keduanya mereka. Kemudian untuk persyaratan kredit yang lainnya sama seperti usia minimal 21 tahun atau usia pensiun tidak sampai 65 tahun, masa kerja minimal 1 tahun. Nah ini juga yang menjadi salah satu keunggulan dari MLT ini adalah di mana DP-nya sangat ringan. Karena ini adalah fixed income, sehingga DP-nya ada 5% saja. Dan ini akan bertambah ringan DP-nya bisa menjadi 1% apabila calon debitur itu telah melakukan atau perusahaannya telah payroll dengan Bank BTN. Selain daripada itu, tentu ada keuntungan yang juga menurut saya sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh peserta BPJS Jam Sostek, yaitu uang muka yang sangat-sangat rendah, di mana uang muka yang bisa disediakan adalah 5%. Dan ini bisa menjadi berturun kembali menjadi 1% apabila perusahaan tersebut atau perusahaannya si calon debitur telah payroll di Bank BTN. Dan debitur tersebut juga tentunya payroll di Bank BTN yang bisa menjadi uang mukanya 1%.